Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel FNF Kurs atau Fatur and Friends. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya mengenai persegi panjang atau segi empat. Di sini juga masih segi empat sih, teman-teman. Cuma kita akan bahas belah ketupat dan layang-layang. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Saya akan bahas dulu belah ketupat ya, seperti ketupat nih, kebetulan kita udah lebaran ya. Nah, ketupat bayangin teman ketupat. Nah, di belah ketupat ini ada satu ciri yang apa ya? Yang teman-teman harus tahu, yaitu sisi-sisinya juga sama seperti persegi, namun diagonalnya berbeda. Makanya kita tulis D1 dan D2. Diagonal itu adalah suatu garis yang memotong titik pusat dari suatu bidang datar. Nih, titik pusatnya ini nih. Jadi dari sudut satu yang berseberangan itu ditarik garis gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa aja sih di belah ketupat? Nah, memiliki 4 sisi sama besar. Yang kedua, memiliki 4 titik sudut sesuai dengan huruf pada gambar. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini A sama C ini sama, B sama D ini sama. Ya. Terus memiliki 2 diagonal. Nah, ini nih D1 dan D2. Memiliki luas, pastinya setiap bangun datar memiliki luas dan keliling. Luasnya gimana? Setengah D1 dikali D2. Atau teman-teman bisa pecah nih. Aku ambil segitiga yang sama kaki berarti kan sama kaki yang B A B C ya. Nah, ini teman-teman bisa cari dulu satu. Misalkan ini berarti setengah kali D2 kali setengah dari D1 gitu ya. Tinggal kali 2 lah, sama aja sih sebenarnya. Cuma nanti ini yang lebih berpengaruh di layang-layang ya teman-teman. Kalau di belah ketupat langsung aja D setengah kali D1 kali D2. Oke, untuk memiliki luas ya, memiliki keliling. Nah, cara cari kelilingnya gimana? Berarti tinggal 4S. Cuman sekarang gimana caranya untuk mencari S-nya, itulah kesusahannya paling. Nah, mencari panjang sisi dari satu apa belah ketupat itu teman-teman bisa menggunakan Pitagoras. Nah, saya ambil nih ya di sini di titik pusatnya itu O, saya ambil segitiga AOD. Nah, AOD. Nah, saya asumsi ini nggak usah pakai asumsi, ini langsung aja. Pasti mereka itu membelah sama rata ya. Ini memotong, jadi titik pusatnya itu ada di tengah-tengah percis. Jadi garisnya itu dipotong sama rata. Jadi tinggal ini kan dari sini ke sini tinggal setengah, dari sini ke sini tinggal setengah, kayak gitu ya. Nah, setengah ini pun setengah gitu ya. Ya udah langsung setengah D1 sama setengah sini yang ini setengah D2, yang ini setengah D1. Maka rumus Pitagorasnya adalah sisi kuadrat atau sisi akar dari setengah D1 kuadrat ditambah setengah D2 kuadrat. Yaitu seperempat D1 kuadrat tambah D2 kuadrat. Ini bisa. Seperempatnya boleh dikuadratin? Boleh. Akar 4, 2. Akar 1 ya 1. Jadi setengah. Ya ini teman-teman kalau kayak gini teman-teman bisa pecah salah satu nih. Akar 1 ini akar 4. Akar 1 berapa? 1. Akar 4 ya 2. Gitu. Taruh aja di luar. Kita lanjut ke layang-layang. Nah, kalau layang-layang ini hanya dua sisi yang sama ya. Misalkan ini nih, sisi yang di AD nih, sisi AD sama AB sama, sedangkan BC sama DC ini yang samanya gitu. Oke. Nah, ciri-cirinya ada apa aja sih layang-layang? Memiliki 4 sisi atau rusuk? Iya. AB sama dengan AD. Nah, ini kan yang tadi saya bilang yang sama AB dan AD, BC dan BD memiliki 4 titik sudut sesuai dengan apa? Huruf yang saya berikan di gambar. Lanjut. Nah, ini sudut B nih, sudut B mana sudut B? Nah, sudut B ini nih, sudut B itu sama dengan sudut D yang berhadapan selalu sama. Tapi enggak, tidak berlaku untuk semuanya ya. Nah, karena yang A sama yang C itu nggak sama ya, cuman B dan D doang yang sama. Jadi sudut B dan D doang. Jadi jangan sampai salah, sudut A sama C ini beda. C lebih lancip daripada A. Jadi sudut A itu pasti lebih besar daripada sudut C. Tapi kalau sudut B pasti sama dengan D. Nah, ini hubungannya dari segitiga yang tadi yang saya kasih. Nah, ini segitiga, segitiga sama. Nah, ya kan? Kalau gini nih, ini sama ini sama, ini sama ini sama. Nah, sudut B kan di sini nih identik sama sudutnya si D gitu loh.
Oke, memiliki luas pastinya setengah D1 kali D2 seperti belah ketupat. Memiliki keliling pastinya juga. Nah, kelilingnya apa? Dua sisi atas, mana nih sisi atas, ditambah dua sisi bawah. Mana dua sisi bawah? Ini sisi bawah. Gitu loh teman-teman. Nah, cara carinya gimana? Nah, saya pakai permisalan mungkin ya. Mencari panjang sisi. Nah, ini ya. Kenapa angkanya seperti ini? Nah, yang ini kenapa kok sepertiga sih, Kak? Nah, saya ambil permisalan. Misalkan, dari A ke C itu melalui O kan pastinya nih. Nah, titik O, yaitu titik perpotongan antara garis diagonal 2 dan diagonal 1. Ini D2, ini D1. Nah, saya permisalkan ini itu adalah satu bagian, ini itu adalah dua bagian. Maka panjang apa? AO itu adalah sepertiga dari D2 gitu kan. Nah, makanya kayak pakai sepertiga dari D2. Ini permisalan aja. Mungkin nanti diberitahu di soal-soal. Nah, tuh kan. Udah ada. Ini jadi saya hapus dulu biar teman-teman gak pusing. Saya hapus. Nah, ya. Oke. AOC itu tadi saya udah kasih tahu. Oke, kita lanjut. Nah, gimana caranya? Pakai Pitagoras lagi. Berarti sisi ini kan posisinya di miring nih. Posisinya di miring. Nah, ini misalkan A, ini B, ini C. Berarti A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, berarti ditambah kan? Sepertiga D1 kuadrat ditambah seperdua D2 kuadrat. Nah, dikuadratin. Sepertiganya ikut dikuadratin, diagonalnya dikuadratin juga. Jadi sepersembilan D1 kuadrat ditambah seperempat D2 kuadrat. Jadi begitu teman-teman untuk materi belah ketupat dan layang-layang. Semoga video ini dapat dipahami oleh teman-teman dan simak. Kalau misalkan teman-teman masih belum bisa, simak ulang. Jadi coba putar ulang videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga follow Instagram kami di @fnf.course, Fatur and Friends. Dan juga teman-teman bisa baca artikel mengenai kita di Medium. Medium itu suatu platform atau media sosial untuk memuat artikel tulisan ya dengan username yang sama fnf.kursus. Terima kasih saya ucapkan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.